Monggo para bapak, para ibu jamaah yang berkenan ikut kajian rutin tafsir Al-Quran, tafsir Al-Jalalain, tafsir As-Sabuni, monggo bisa segera masuk ke dalam Masjid An-Nur. Sekali lagi para jamaah dipersilahkan untuk masuk ke dalam masjid karena kajian akan segera kita mulai. Firman, kalaki Al-Quran berjamaah. Bisa pegang Al-Quran masing-masing. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il ulama wal awliya wasyuhada wassalihin wa jami'il malaikatil mukarramin wal anbiya wal mursalin wa syahadatil alamin sayyidil sufiyya wa jami' ustadina wa jami' abaina wa ummatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al akhya'i minhum al amwat syai'un la ilaha illa huwal fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم صلاح الشيخ الأحمد قال ثم صلاح جيس مكان ثم صلاح زين منيب ثم صلاح الشيخ الأبلافي ثم صلاح خير أسد ثم صلاح فوز منصور وصول غفور شيء لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah yang terakhir kita khususkan kepada para jamaah, keluarga jamaah yang masih diberikan ujian sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya diangkat, dan yang sudah dipanggil menghadap Allah mudah-mudahan dipanggil dalam keadaan syahid dan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kami persilahkan kepada Kiai Muhammad Fayyad untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Shadaqallahul azim. Mari kita bersama-sama membuka surat Al-Muzammil. Kita akan menyelesaikan tafsir atau kajian tafsir surat Al-Muzammil yang sempat diselingi oleh kajian tafsir surat An-Nur. Harapannya insyaallah kita akan pilih surat-surat dan kita akan selesaikan sebagiannya dan sampai selesai nanti. Juz 29 surat Al-Muzammil, surat yang ke-73. Belum selesai ini kemarin. Ayat 11. Ayat 11 sampai selesai insyaallah.
selesaikan malam hari ini insyaallah. Mari kita niatkan para hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan kita mengaji ini niat supaya kita memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang mempelajari kalam sucinya, kalam Allah, firman-Nya yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan harapan kita juga dicatat sebagai ahli Al-Qur'an yang mendapatkan syafaatnya Al-Qur'an baik di kehidupan di dunia ini maupun lebih-lebih nanti di dalam kehidupan akhirat nantinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan buka ayat 11 surat Al-Muzammil. Wa dzarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa 'adzaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhzan wabila fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba as-samaa'u munfatirun bih kana wa'duhu maf'ula inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Shadaqallah. Saya akan memulai dari terjemahan ayat ini, lalu kita sedikit banyak ulas tafsirnya dengan harapan kita memperoleh hikmah dan ilmu yang bermanfaat. Wadarni, dan tinggalkanlah aku. Wal mukadzibina. Ini siapa yang dimaksud aku ini? Yaitu aku Allah ini ya. Artinya ya. Wal mukadzibina, dan para pendusta agama itu ulin na'mati, yang memiliki kenikmatan dunia. Wa mahilhum qalila, dan berikanlah mereka tenggang waktu qalila, di waktu yang sedikit. Artinya bagaimana?
Kira-kira dinyatakan di sini bahwa biarkan aku yang mengurus, biarkan Allah yang mengurus orang-orang yang pendusta itu orang-orang yang menentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, para kufar, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Artinya kalau sudah Allah yang mengurus, artinya itu menjadi urusan antara Allah dan mereka. Ini adalah urusan yang sangat berat, karena Allah sendiri yang akan menghadapinya. Allah tidak Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyerahkan urusan itu semata-mata kepada Allah. Makanya orang-orang ini mendapatkan azab, dan disebutkan azab yang pertama mereka alami adalah mereka dikalahkan dengan sangat tragis di perang Badar. Itu adalah azabnya orang musyrik Mekah saat itu, yang banyak menyakiti Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, orang-orang yang sangat jahat ya, orang yang hatinya itu sudah tertutup. Itu dihukum oleh Allah dengan kekalahan tragis di perang Badar. Mereka kalah tragis. Ini azab di dunia ya, belum lagi azab di akhirat. Ya. Jadi biarkan aku, jadi ini keras sekali ya. Artinya biarkan aku yang mengurus orang-orang mukadzibin. Dicirikan di sini ulin na'mah, mereka itu memiliki kenikmatan dunia, sudah memiliki segalanya. Kita tahu bahwa di antara paman-paman Nabi, ya, keluarga besar Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Abdul Muthalib, kakek Nabi. Itu yang paling miskin dan paling melarat itu adalah ayah Nabi, yaitu Abdullah, dan kakaknya yang bernama Abu Thalib. Ini paling melarat. Sampai Abu Thalib ini dari saking miskinnya beliau itu harus menggembala kambing. Padahal Abdul Muthalib ini kaya raya, sampai untanya ratusan. Mungkin kalau sekarang triliuner ya, miliuner beliau ini. Tapi semua itu kekayaannya itu jatuh ke paman-paman Nabi yang lain yang kufur, antara lain Abu Jahal, ya, kemudian Abu Lahab dan beberapa yang lain yang ini memang punya kekayaan luar biasa. Mereka itu tidak kurang apapun. Bahkan istrinya Abu Lahab itu yang bernama Ummu Jamil, walaupun namanya Ummu Jamil ya, tapi tidak seindah namanya, karena Jamil itu artinya ganteng, artinya cantik kan. Ini istrinya Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil ini, kalau berjalan katanya perhiasannya itu menggelantung di mana-mana, di lehernya, artinya memang bukan orang biasa-biasa, memang terpandang. Namun karena mereka takdzib, mereka mendustakan kepada Rasulullah, kenikmatan itu tidak ada artinya akan membawa kepada kemurkaan Allah. Wa mahilhum qalila, berikanlah mereka waktu sedikit. Artinya gini, tunggu sejenak, tunggu beberapa saat Rasulullah, sampai nanti mereka akan mengalami siksaan. Tapi sedikit ini, qalilan ini bukan 1 jam 2 jam, ini beberapa tahun. Jadi terkadang begini ya, kita kalau mengalami satu penderitaan atau musibah yang besar, Allah kasih waktu itu supaya kita bisa bersabar. Tapi pertolongan Allah itu kadang tidak serta-merta datang besok, lusa, tidak, tapi 2, 3, 4, 5 tahun kemudian. Makanya manusia itu kalau punya gambaran yang luas tentang apa yang akan terjadi, dia agak akan mudah panik, karena dia yakin pertolongan Allah akan datang, hanya mungkin tidak besok. Memang karena manusia itu wa khuliqal insanu ajula, sifat manusia itu suka keburu. Kalau doanya tidak ada seolah-olah tidak ada jawaban, seolah tidak ada jawaban dalam waktu 1 minggu, berhenti berdoa. Padahal banyak pemberian Allah itu terkadang datang beberapa tahun kemudian. Ini contohnya. Rasulullah diberi janji bahwa musuh-musuhnya, ya, para mukadzibin ini, pendusta agama ini, akan hancur nanti beberapa saat, yaitu ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Dan memang benar, banyak nanti pemuka-pemuka Quraisy dari kalangan kufar itu yang mati,
yang tersiksa saat itu. Inna ladaina angkala wa jahima, sesungguhnya di sisi kami angkalan, belenggu-belenggu yang berat, wa jahiman, dan neraka jahim, artinya neraka yang menyala-nyala. Nah ini nanti siksa mereka di akhirat. Jadi akan diikat dengan belenggu-belenggu. Kenapa? Karena sebenarnya kekufuran itu adalah suatu belenggu. Saya kemarin membaca ceritanya seorang mu'allaf di YouTube, itu ada. Kalau kita cari banyak sekali sekarang kisah-kisah mu'allaf di YouTube itu ya. Ada pengakuan seorang mu'allaf dari Kuba, ya awalnya orang Kuba tapi sekarang jadi warga negara Amerika. Dia mengatakan ketika saya bersyahadat rasanya 90 kg yang ada di pundak saya ini lepas. Ya memang kita tidak melihat karena gaib ya. Tapi kekufuran dan dalam tingkatan tertentu kemaksiatan besar, seperti durhaka pada orang tua, itu ibarat membelitkan belenggu di badan kita sendiri. Jadi ada tali-tali yang kita tidak lihat. Tapi itu di dunia, bagaimana di akhirat? Ya, itu akan dibuat nyata, akan diperlihatkan. Sehingga mereka itu nanti di neraka itu kepanasan ya, dengan belenggu-belenggu itu. Belum lagi ada api yang menyala-nyala. Ini angkal ini katanya adalah ikatan belenggu dari besi. Wa ta'aman dza ghussatin, dan makanan dza ghussatin yang memiliki duri atau bau busuk ini. Katanya orang yang makan makanan yang haram ya, dan berlebihan pastinya karena mereka itu suka makan. Ya nanti di akhirat balasannya itu. Mereka akan disuguhi makanan yang busuk sebagai balasan atas. Karena sebenarnya makanan yang haram itu adalah kotoran. Ya kita melihatnya tidak ada apa-apa, tapi kotoran. Dan dia akan menarik siksa yang sangat pedih nanti di akhirat. Nah ini mungkin walaupun kalau kita bisa menghubungkan dengan ayat yang lain, hubungan dengan riba. Sebagai contoh, orang-orang kafir itu di Mekah dulu sangat senang dengan riba. Artinya melipat gandakan uang dengan jalan menzalimi orang lain itu. Ya, soal riba nanti dibahas khusus. Ya, panjang itu keterangannya ya. Nah, itu. Kemudian di sini disebutkan makanan itu adalah az-zakum. Yang katanya atau dhari ya, min dhari'il la yusminu wa la yughni min ju' dalam ayat. Yaitu makanan yang tidak membuat kenyang tapi justru selalu menimbulkan lapar. Ini ciri makanan yang tidak barokah. Jadi kalau dimakan bukannya kita kenyang, tapi kalau barokah itu kan sedikit kenyang. Makanya orang mukmin itu makannya sebenarnya tidak banyak-banyak. Insya Allah termasuk orang yang hemat gitu. Tapi kalau makan banyak kok masih lapar, ya mungkin tangkinya besar. Tapi yang patut dikhawatirkan itu adalah makanannya tidak barokah. Disebutkan katanya barang siapa tidak membaca bismillah kepada makanan yang dimakannya, maka setan akan ikut makan juga di sana ya. Ya artinya kalau di berdua dengan setan kan otomatis makanannya cepat habis. Jadi tidak barokah. Tapi ini makanan di neraka lebih sangat lagi. Dia itu selain berbau busuk, tidak layak dimakan. Mungkin seperti apa kita tidak pernah tahu. Ini gambarannya saja di dalam ayat ini. Wa adzaban alima, dan siksaan yang sangat pedih. Yaitu yauma tarjuful ardu, yaitu hari ketika goncang al ardu bumi, wal jibalu, dan gunung-gunung itu. Ya. Ini digambarkan mengenai suasana nanti di akhir zaman, yaitu pada hari kiamat. Wa kanatil jibalu katiban mahila, dan gunung-gunung itu katiban ya, menjadi tercerai-berai, penuh dengan porak-poranda. Mahilan disebutkan menjadi cair. Ya, karena banyaknya cairan-cairan yang keluar dari dalam gunung itu. Artinya gunung pun akan musnah. Di dalam ayat yang lain ya bagaimana gambarannya itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya.
Jadi ketika bumi mengeluarkan seluruh isinya bumi ini kan cairan. Ya. Ini suasana di hari kiamat yang kita tidak bisa bayangkan hari ini, tapi kita mengetahui tanda-tandanya, ya, banyaknya kerusakan dan seterusnya. Kemudian ini ayat berikutnya mengenai perutusan Nabi Musa. Inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya telah kami utus kepadamu rasulan, utusan syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian, saksi untuk mengawasi amal-amal kalian. Yaitu siapa? Rasul yang syahid ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syahidan alaikum itu katanya para ulama, kalau syahida ala itu artinya kesaksian yang memberatkan. Dalam satu hadis dinyatakan bahwa ya, amal-amal kalian, ya, amal-amal umatnya Nabi ini selalu disodorkan kepada Nabi. Tu'radu ilayya tu'radu alayya ujurukum, ya. Ujuru a'malikum. Jadi disodorkan, diperlihatkan amal-amal kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi Nabi kalau Nabi melihat ada amal soleh? Beliau itu memuji Allah. Kalau apa yang dilihatnya dari umatnya itu adalah amal yang maksiat, beliau itu memohon ampun kepada Allah. Jadi itu sama juga dengan kisah dalam Isra Mi'raj bahwa Nabi Adam itu nanti akan menjadi saksi bagi seluruh manusia ini. Ya, dalam arti Nabi Adam itu katanya setiap saat diperlihatkan kalau ada orang meninggal, itu katanya Nabi Adam itu lewat, karena Nabi Adam ini di langit pertama, ruhnya itu ada di langit yang paling bawah. Jadi kalau ada orang meninggal itu lewat, dan ketika dilewat Nabi Adam akan menoleh ke kanan kalau ada ruhnya orang mukmin yang baik. Kemudian, loh kok harum ini? Nabi Adam tersenyum. Kemudian diberitahu, kemudian Nabi Adam tersenyum katanya. Tapi kalau yang yang lewat ini ruhnya orang mukmin atau orang muslim atau keturunan Nabi Adam yang kafir, atau orang muslim tapi ahli maksiat, maka Nabi Adam akan melengos, sedih dan menangis. Suatu saat Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu diperlihatkan gambaran seperti ini, dan Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, itu siapa?" Itu Adam. Itu Nabiullah Adam. Dan kenapa kok beliau itu tersenyum ketika menghadap ke kanan dan menangis ketika di kiri? Beliau itu melihat amal anak cucunya. Ini dalil juga bahwa leluhur-leluhur kita yang soleh itu akan senang kalau kita melakukan amalan soleh, tapi juga akan sedih kalau kita melakukan yang di sebaliknya gitu. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Lebih-lebih karena haknya umat, haknya Nabi kepada umatnya sangatlah besar. Jazallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahlu, jazallahu sayyidana Muhammadan anna khaira jazallahu sayyidana. Semoga Allah membalas apa yang menjadi haknya Nabi Muhammad, ya. Artinya kita punya hutang budi besar kepada Rasulullah yang itu harus kita tunaikan. Dan demikian besar tanggung jawab Nabi kepada umatnya, itu juga menjadi beban bagi beliau. Sehingga apa? Rasulullah akan selalu bersaksi, melihat, menyaksikan umatnya. Makanya kalau kita jadi umat beliau yang terpilih, ya, yang disenangi oleh beliau, disukai, beliau tidak usah menunggu nanti sampai berkumpul di akhirat. Beliau juga akan hadir di tengah-tengah kita, bahkan akan mengunjungi kita kapanpun beliau mau. Dan ini syahidnya. Sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang utusan. Siapa itu? Nabiullah Musa bin Imran, Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aunu, maka durhaka siapa Fir'aun ar-rasul kepada utusan itu. Jadi kalau disebutkan ar-rasul di Al-Quran itu artinya
bisa nabi-nabi selain Rasulullah SAW. Sebagai contoh Nabi Soleh itu juga disebut Ar-Rasul gelarnya. Tapi terkadang lebih banyak juga merujuk kepada Rasulullah SAW. Fa akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa kepada Fir'aun itu akhdan wabila, dengan siksaan yang sangat keras. Secara fisik Fir'aun itu mati tragis ya, ditenggelamkan oleh Allah dengan sungai, dengan di tengah laut merah. Tapi sebenarnya yang bikin Fir'aun ini lebih tragis itu sebenarnya adalah saat dia itu sakratul maut. Ini siksaan batin yang tidak bisa digambarkan. Kalau orang tenggelam ya, tapi matinya gampang, begitu tenggelam mati langsung begitu, atau bahkan sebelum tenggelam sudah mati duluan, tidak ada siksaan apa-apa. Tapi yang dimaksud azabnya Fir'aun yang sangat pedih ini tentu di akhirat ya pasti. Tapi bagaimana dengan di dunia juga diazab? Yaitu ketika sakratul maut ini Fir'aun ini tidak cepat-cepat mati. Air laut itu sudah masuk ke mulutnya, ya di sisi lain nyawanya dia mau keluar tapi tidak mau keluar. Dan pada saat nyawanya sudah sampai di kerongkongan, dia itu menyadari kalau dia salah. Ternyata dia beriman kepada Nabi Musa. Sampai dia mengatakan amantu billadzi amanat bihi Banu Israil. Masih gengsi nyebut Allah. Ya ini Fir'aun. Dia itu cuma bilang saya beriman dengan Tuhan yang diimani Bani Israil. Tidak mau dia nyebut Allah. Ini sekufur-kufurnya. Tapi saya ternyata menemukan keterangan lain bahwa ternyata yang lebih kufur, yang lebih hebat, lebih dahsyat kekufurannya itu, lebih jelek kekufurannya itu ternyata bukan Fir'aun, tapi Abu Jahal. Abu Jahal ini ketika sakratul maut tidak pernah mengatakan saya beriman, saya masuk Islam, saya menyerah begitu ya. Dia itu malah mengatakan waktu itu dia itu Abu Jahal ini ya, laknatullah alaih ya. Ini ditebas oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang membunuh Abu Jahal ini sahabat Ibnu Mas'ud waktu perang Badar. Ya namanya orang-orang pas gitu kan. Sudah rubuh ya. Dan siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ini kemudian mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, ini sudah di tengah sakaratul mautnya, sudah sakarat ini. Dia mengatakan, tidak ada yang lebih kubenci di dunia ini daripada sahabat. Siapa itu? Rasulullah. Jadi dia itu meninggal masih membawa kebencian. Ya sampai disebutkan Rasulullah. Kalau tidak salah dalam sebuah hadis, tapi ini saya ada satu keterangan yang saya baca terjemahannya saja, bahwa kalau Fir'aun itu masih beriman, ini Fir'aun di zamanku katanya. Siapa? Abu Jahal. Fir'aun di zamanku ketika dia mau meninggal itu masih mencaciku. Jadi ini kekufuran jenis apa? Kufur itu sekali lagi ya, tidak kelihatan di dalam muka seseorang, tapi ada dalam hati. Keengganan penolakan kepada kebenaran itu kufur. Ketika hati itu orang sudah kufur, apapun yang datang dari atas nama Allah dan Rasulnya itu tidak akan mau menerima. Ini ciri-ciri orang kafir ya. Dan ini Fir'aun zaman Nabi itu siapa? Fir'aun yang hidup di era Nabi itu adalah Abu Jahal. Dan sekarang hati-hati, banyak juga Abu Jahal sekarang. Kenapa? Ya, kalau ini firman Allah ya, ini hadis Nabi begini, wah tidak percaya, masa begini ya. Lah itu ada sedikit kekufuran atau banyak kekufuran, naudzubillah. Jangan sampai kita terlintas untuk seperti itu ya. Itu disiksa oleh Allah. Jadi siksaan yang paling berat itu nanti di akhirat pastinya, karena di akhirat ini sesuatu yang tidak bisa ada gambarannya di dunia.
Tapi di dunia sudah ada tanda-tandanya, yaitu ketika orang itu mengalami sakratul maut. Makanya lihat, kalau ada orang mukmin sakratul mautnya itu cepat, ya bagus. Tapi yang lebih tinggi makomnya, yang lebih tinggi seperti Rasulullah sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana Rasulullah wafatnya beliau adalah beliau itu sampai berpeluh. Jadi ketika sakratul maut itu pelan-pelan sampai beliau merasakan seluruh kesakitan dari sakratul maut. Sampai ketika roh beliau sudah sampai di kerongkongan, malaikat Israel itu sudah tidak tega sebenarnya, sampai bilang, Rasulullah, saya tidak tega kalau mau mencabut nyawa baginda. Kalau baginda mau hidup lebih lama saya kasih gitu. Cuma tidak bisa, sudah turun perintah Allah. Akhirnya dicabut juga. Ketika sampai di kerongkongan, Rasulullah itu berkata kepada Sayyidah Fatimah, "Hai Fatimah, betapa kematian itu sungguh sakit." Berpeluh beliau. Ya. Jadi itu tanda orang mukmin. Jadi jangan suudzon kalau ada orang kok berpeluh ketika sakratul maut lama. Itu malaikat Israel itu pelan-pelan ya. Dari saking santunnya gitu ya, malaikat Israel itu karena menghormati orang ini gitu loh. Ya, yang lebih rendah lagi makomnya, tapi ini bagus juga, ini matinya mulia. Itu orang yang cepat sekali diambil, bahkan terkadang dalam keadaan ibadah tiba-tiba sudah hilang begitu, sudah wafat. Jadi ciri orang mukmin seperti itu. Jadi semakin dia merasakan kesempurnaan dari sakratul maut itu bagus. Dan juga katanya cirinya itu juga antara lain matanya itu melihat ke arah langit. Kenapa? Memang tempat naiknya roh itu nanti ke atas langit begini. Jadi pantas kalau wafatnya itu melongok begini. Ya itu bukannya jelek, bagus itu justru. Karena dia melihat. Tapi melihatnya itu dengan tatapan yang damai. Ya, lihat tatapannya. Kalau tatapannya itu damai, tapi kalau tatapannya menakutkan begini, naudzubillah. Itu mungkin takutnya su'ul khotimah kan gitu. Jadi ini ciri-ciri orang mukmin. Saya ada beberapa fotonya masyayikh yang wafat itu, ulama kita wafat itu, ya wafatnya ya mata begini dan dengan mulut yang menganga. Tapi kadang ada yang senyum begini saja. Terkadang beda-beda ekspresinya, tergantung amal dan tingkatannya gitu. Tapi yang penting ketika wafat itu penuh dengan satu kesiapan. Adanya kesiapan. Nah, ini orang-orang kafir sebaliknya tidak diberi kesiapan itu oleh Allah. Diperlama, dibuat tersiksa selama sakratul maut. Ini yang dialami oleh Fir'aun, Abu Jahal, orang-orang itu ya. Ini di dunia, bagaimana dengan di akhirat? Alhamdulillah. Fakaifa tattaquna in kafartum, maka tidakkah kalian bertakwa? Tidakkah kalian takut? Atau bagaimanakah kalian bisa takut? In kafartum, jika kalian itu mengingkari yauman kepada satu hari, yaj'alul wildana syiba, yang menjadikan hari itu ya al-wildana kepada anak-anak, syiban sebagai beruban. Tidakkah kalian takut kepada hari yang membuat orang itu beruban? Ini ciri juga dari hari kiamat, bahwa nanti di hari kiamat, dari saking goncangnya hari kiamat itu ya, stresnya hari kiamat itu bagaimana? Membuat orang-orang itu beruban. Anak-anak kecil saja beruban. Ya, sekarang coba dihitung, ini juga tanda akhir zaman mungkin ya. Kalau dulu orang beruban umur berapa gitu. Sekarang umur 20 saja udah banyak uban kan. Ini tanda kalau kehidupan tambah ruwet ya. Karena banyak yang dipikirin ya. Tapi intinya kalau di akhir zaman akan semakin anak-anak pun ya bisa beruban. Ini katanya ulama bisa dalam arti harfiah seperti ini bisa juga dalam arti kiasan. Artinya uban di sini bukan berarti uban jenis, tapi bisa juga berarti beban atau pikiran. Ini ada tafsir katanya. As-sama'u munfatirum bih, pada saat itu langit menjadi terbelah.
Kana ada wa'duhu, apa janji Allah, maf'ulan adalah telah terlaksana. Ya. Inna hadhihi tadhkirah, sesungguhnya semua ini adalah suatu peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila, barang siapa menginginkan, ittakhadha ila rabbihi sabila, dia mengambil menuju Tuhannya sabilan, kepada satu jalan. Artinya semua ayat-ayat yang membuat takut ini sebenarnya adalah peringatan bagi manusia. Kalau kita mau membenahi diri kita, belum ada kata terlambat. Sebenarnya semua taubatnya umat manusia itu kan diterima selama ruh kita, nyawa kita belum sampai ke kerongkongan. Ya. Jadi jangan pesimis. Ya. Ada orang yang paginya melakukan dosa besar, sorenya sudah diampuni oleh Allah. Dari saking besarnya pengampunan Allah. Ada orang yang malamnya melakukan dosa besar, subuhnya sudah diampuni oleh Allah. Tapi yang celaka ya, kalau orang tidak kunjung diampuni atau tidak memperoleh pengampunan, tidak minta ampun kepada Allah sampai akhir hayat. Ya. Jadi batas terakhir taubat itu bukan di usia 50, 60, 70, 80, bukan. Tidak ada batasnya. Batas akhir taubat itu adalah sebelum ruh melewati kerongkongan. Sebelum itu batas terakhir taubat. Makanya selalu ajakan Al-Qur'an ya, ayo kembali kepada Allah. Ya. Kalau saya sebenarnya punya pandangan seperti ini. Sebaiknya setiap saat kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan semata-mata karena ada musibah. Memang disunahkan, karena itu memang ciri dari orang mukmin kalau ada musibah, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna. Tapi kalau kita maknai arti innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu apa? Innalillahi, sesungguhnya saya semuanya ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya saya, kami ini kepadanya akan kembali. Nah, kalau kita hayati betul, sebenarnya setiap saat pikiran kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ya, faman syaa'a attakhadha ila rabbi sabila. Nah, di sini ada kata ila rabbihi sabila, artinya menuju Tuhannya, sabila ya, dia mengambil jalan, ittakhadha sabila. Artinya apa? Semua orang itu bisa mengambil langkah untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Apa yang disebutkan oleh para ulama, dari saking luasnya maghfirah dan rahmat Allah, katanya at-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaqi. Jalan menuju Allah itu katanya sebanyak nafas dari manusia. Makanya ada orang yang masuk lewat pintu sedekah, ada orang yang masuk lewat pintu sholat, ada orang yang masuk lewat pintu sabar, iktikaf. Jadi banyak. Makanya jangan menyerah. Kita ibaratnya di dalam hidup ini melakukan semuanya itu demi apa? Kemungkinan bahwa dari salah satunya itulah kita bisa masuk gitu. Ya. Makanya kuncinya itu keistiqomahan sebenarnya. Karena yang istiqomah itu yang akan berbuah. Ya. Katanya suatu saat itu di mahsyar, ini dalam suatu riwayat, itu katanya ketika orang-orang itu berjalan di teriknya padang mahsyar tanpa pakaian dan lusuh, ya, mukanya muka lusuh, ya. Itu di atas mahsyar itu ada sekelompok orang yang sepertinya kelihatan terbang begitu, atau mungkin berkumpul, atau mungkin di sekitar mahsyar itu berkumpul dan mereka makan. Terus orang-orang ini protes, wahai malaikat, siapa itu orang-orang yang makan-makan dan kita ini kelaparan, kita ini haus, ya. Karena kalau di padang mahsyar itu cirinya katanya nanti urat khufat.
Urat itu artinya telanjang, hufat itu kakinya itu tidak pakai apa-apa, panas dan lusuh. Muka-mukanya itu muka berdebu begitu. Tapi ada orang yang makan-makan justru di padang mahsyar. Makannya lahap lagi. Terus ditanya, siapakah mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa. Sedangkan kalian di dunia kalian makan, sekarang kalian yang berpuasa. Kalau mereka dulu di dunia berpuasa, sekarang mereka yang sekarang makan. Jadi mereka makan, mereka berpuasa ketika orang-orang lain makan. Jadi memang ada orang-orang yang ahli syam, ada yang ahli qiyamul lail, ada yang ahli sholawat, ada yang macam-macam. Nah ini makanya faman sya'at takhadha ila rabbi sabila. Makanya kita harus mansya'at dulu, harus kita pengen dulu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ilaihi raji'un. Ini apa? Banyaknya jenis amal soleh yang bisa menjadi jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian ayat yang terakhir, ayat 20 ini sebenarnya menasah ya, atau menghapus atau memberi perkecualian atas ayat yang sebelumnya. Karena di ayat sebelumnya Nabi diperintahkan untuk bangun di separuh malam yang terakhir. Dan rupanya banyak orang mengeluh waktu itu, banyak sahabat mengeluh. Akhirnya Allah memberi keringanan. Ini untuk kita umatnya Nabi Muhammad, syukur kita diberi keringanan seperti ini. Kalau enggak ya, mungkin kita ini sudah tidak layak dicatat sebagai orang yang bangun malam. Untunglah ada ayat yang terakhir ini, ayat 20 ini. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, ya'lamu, Tuhanmu mengetahui, annaka taqumu adna min thulutsil lail, bahwa engkau ini bangun malam. Adna min thulutsil laili, ya lebih kurang ya dari 2/3 malam. Wa nisfahu, dan kau bangun malam separuh malam. Wa thulutsahu, dan 1/3 malam. Wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak, dan segolongan orang-orang yang bersamamu. Ini ada catatan, insyaallah ini hikmah, bahwa orang yang qiyamul lail itu di 3 waktu ini termasuk dari minal ladina bersama Rasulullah SAW. Jadi di sini ada tiga waktu yang diberikan Allah mengenai qiyamul lail. Nyambung lagi ke ayat nomor 2 dan 3 sebelumnya di awal surat Al-Muzammil. Di awal surat Al-Muzammil dinyatakan bahwa membangun malam itu waktunya adalah separuh malam, ya, yang diperintahkan Allah. Namun para sahabat banyak yang KO, tidak mampu separuh malam. Katakanlah kalau dari jam 11 ya, KO. Ya, sebentar lagi. 1 menit lagi. Akhirnya turunlah ayat yang terakhir ini, diberi 3 waktu. Pertama 2/3 malam. Jadi caranya membagi ya para jamaah, bagilah malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Kemudian dibagi menjadi 3. Itu rumusnya. Berarti kalau kira-kira maghrib pukul 5:30, subuh pukul 4, hitung sudah berapa jam. Itulah 1/3, 2/3 dan separuh. Jadi rumusnya seperti itu. Ya 2/3 malam, kalau sekarang jam berapa kira-kira kan gitu. Wa nisfahu, dan separuh malam. Dan 1/3 malam, wa thulutsahu. Nah mengenai ini para ulama ini berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan kalau tidak mampu 1/3 yang terakhir, 1/3 yang awal, itu dicatat sebagai bangun malam. Caranya sholat jamaah isya berjamaah. Sholat isya berjamaah. Ada hadisnya memang. Barang siapa sholat isya berjamaah, maka dia dicatat sebagai menghidupkan separuh malam. Kan enak sudah. Berarti sholat jamaah isya ini sudah dicatat tahajud Anda. Jadi nanti tidak usah bingung. Kalau mau tahajud gimana? Ya sampai ambil 1/3 malam yang pertama. Caranya sholat jamaah isya. Kalau tidak mampu, kalau mampu lebih, ambillah 1/3 malam yang kedua dan yang ketiga. Maka menjadi 2/3. Ini rumusnya. Ya. Mengenai waktu-waktu ini mungkin kita lanjutkan setelah sholat jamaah isya. Biar kita dapat pahalanya 1/3 malam yang pertama. Jadi kita menghidupkan 1/3 malam pertama ini.
Ya, alhamdulillah. Makanya katanya kalau sholat isya itu kalau bisa jamaah, kalau bisa jangan sampai ditinggal. Ya, kalau mbah saya itu Kiai Hasan Abdul Wafi marah kalau ada kegiatan tahlilan, haul atau apa habis maghrib, sehingga orang itu ketika isya itu meninggalkan sholat jamaah. Kebanyakan seperti itu di masyarakat kita kan ya. Sebaiknya memang acara-acara itu ditaruh setelahnya isya. Jadi orang sholat, karena waktu maghrib dan isya ini sangatlah pendek. Demikian ya. Kita lanjutkan. Adhan. Siapa?